Dugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Sedangkan menurut Mulyana, pendugaan interval merupakan interval kepercayaan atau interval keyakinan yang artinya interval di mana suatu parameter populasi diharapkan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto dengan NIM akhir 187. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendugaan parameter dalam skala besar. Pendugaan parameter besar adalah sebuah pendugaan dengan menghasilkan dugaan parameter dengan sampel yang besar. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Yudi et al. 2016 yang menyatakan bahwa salah satu teknik statistika yang tepat digunakan dalam pencegahan masalah tersebut ialah menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Model ini digunakan untuk memudahkan dalam memperkirakan koefisien hubungan antara variabel. Semakin besar nilai dari parameter, skala dengan nilai parameter yang konstan membuat kurva PDF distribusi Weibull membentang ke kanan dan tinggi kurva menurun dengan tetap mempertahankan bentuk kurva. Pendugaan SEM dijabarkan berdasarkan covariance based yang dilandaskan teori yang kuat atau model konfirmasi dengan koefisien pendugaan yang konsisten. Ketika pengukuran sampel cukup besar, maka pengukuran menggunakan pendapat SEM, pendugaan SEM. Sedangkan menurut pendapat dari Debataraja et al. 2021 menyatakan bahwa GWR Geographically Weighted Regression merupakan perkembangan penyebab pendugaan parameter dihitung pada setiap pengamatan, sehingga mempunyai nilai parameter yang berbeda-beda. Pendugaan parameter menggunakan model GWR menggunakan WLS Weighted Lat, yaitu dengan menggunakan metode yang berbeda untuk setiap pengamatan. Jika sampel besar, maka pendugaan parameter menggunakan rumus pertidaksamaan di atas dinyatakan dalam koefisien probabilitas atau koefisien keyakinan 1 min alpha sebagai berikut. P kurung buka X bar min Z setengah kali alpha theta per akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z setengah dikali alpha theta per akar N kurung tutup sama dengan 1 min alpha. Jika pendugaan parameter mu1 min mu2 di mana theta dan theta 2 tidak diketahui dirumuskan sebagai berikut. Untuk theta 1 pangkat 1 dikali theta 2 pangkat 2 sama dengan theta pangkat 2. Interval keyakinan dalam pernyataan probabilitas koefisien keyakinan 1 min alpha dinyatakan sebagai berikut. Untuk sampel kecil dan theta 1 pangkat 2 dan theta 2 pangkat 2 tidak diketahui selang kepercayaan kurang buka 1 min theta dikali 100% untuk mu1 dan untuk mu1 min mu2 sama dengan di mana theta 1 pangkat 2 sama dengan theta 2 pangkat 2 dikali theta 1 pangkat 2 dan theta 2 pangkat 2 tidak diketahui. Dalam kurung X bar 1 min X bar 2 kurung tutup min T A per 2 dikali S dikali X bar 1 min X bar 2 kurang dari kurung buka mu1 min mu2 kurung tutup kurang dari kurung buka X bar 1 min X bar 2 kurung tutup plus theta A per 2 dikali S dikali X bar 1 min X bar 2. S rumus kedua, S dikali X bar 1 min X bar 2 sama dengan akar dari kurung buka N1 min 1 kurung tutup dikali S1 pangkat 2 ditambah
kurang buka N2 min 1 dikali S2 pangkat 2 per N1 plus N2 min 2 dikali akar dari kurang buka 1 per N1 kurung tutup plus kurang buka 1 per N2 kurung tutup. Rumus yang ketiga, S1 pangkat 2 sama dengan sigma dikali X1 pangkat 2 per N1 min 1 dikurang kurung buka sigma dikali X1 kurung tutup pangkat 2 per N1 kurung buka N1 min 1 kurung tutup, dan X bar 1 sama dengan sigma dikali X1 per N1. Rumus yang ketiga, S2 pangkat 2 sama dengan sigma dikali sigma kali X2 pangkat 2 per N2 min 1 min kurang buka sigma dikali X2 kurang tutup pangkat 2 per N2 dikali kurang buka N2 min 1 kurang tutup, dan X bar 2 sama dengan sigma dikali X2 per N2. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Maulina dengan NIM akhir 091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendugaan parameter dengan skala kecil. Nah, jadi pendugaan parameter kecil itu merupakan sebuah pendugaan dengan menghasilkan dugaan parameter dengan sampel kecil. Nah, hal ini itu sesuai dengan pendapat Darsya 2013 yang menyatakan bahwa pendugaan area kecil penting dalam analisis data survei karena adanya peningkatan permintaan kecil untuk menghasilkan dugaan parameter yang cukup akurat dengan ukuran sampel yang kecil. Nah, pendugaan parameter skala kecil ini juga dapat dilihat dari banyaknya sampel yang kurang dari 30 dan populasinya itu dilakukan dengan sebaran T. Nah, small area estimation atau pendugaan parameter kecil ini merupakan teknik statistika untuk menduga parameter-parameter yang subpopulasinya itu memiliki ukuran sampel kecil. Nah, jika terdapat sampel kecil, maka pendugaan parameternya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu T besar sama dengan X dikurangin mu per S dibagi dengan akar N. Nah, jika pendugaan parameter mu dengan TOF tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas, maka dirumuskan sebagai berikut. Mu-nya lebih dari X bar dikurangin T dalam kurung alpha per 2 dikali V dikali S per akar N, dan mu-nya lebih kurang dari X bar ditambah T dalam kurung alpha dibagi 2 dikali V dikali dengan S per akar N. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai contoh soal yang kedua. Di sini ada soal seberapa besar sampel yang harus diambil pada contoh soal pertama jika kita ingin percaya 95% bahwa nilai dugaan kita tidak menyimpang dari mu lebih dari 0,05. Diketahui E-nya itu 0,05 ya, terus ada tau-nya itu 0,3 didapat dari contoh soal yang pertama ya. Terus itu ada mu 0,95 lalu dimasukkan ke dalam rumus 1 min alpha ya, sistem alpha yaitu 1 min 0,95 yaitu 0,05. Lalu kita cari dengan cara Z setengah alpha itu mendapatkan 0,025, lalu dicari dengan tabel Z mendapatkan 1,96. Nah, lalu untuk kita nyari ya, dicari M dengan rumus N sama dengan Z setengah alpha dibagi E lalu dipangkatkan 2, dikuadratkan ya, seperti itu. Z-nya tadi kan angka Z-nya itu kan udah ketemu, itu 1,96, lalu kita ini dikali ya sama ini apa namanya, kok new toh. Dicari dengan taunya 0,03 dibagi dengan 0,05 lalu dikuadratkan menjadi
138,3. Nah, jadi jika kita percaya 95% bahwa suatu sampel acak berukuran 139 itu akan menghasilkan nilai dengan rata-rata yang selisih mu-nya itu tidak lebih dari 0,05. Sekian contoh soal dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang contoh soal nomor pertama yaitu di sini tertulis nomor 2 ya. Seberapa besar sampel yang harus diambil pada contoh soal 1 jika kita ingin percaya 95% bahwa nilai dugaan kita tidak menyimpang dari mu lebih dari 0,05. Diketahui E sama dengan 0,05, tau sama dengan E sama dengan 0,3, alfa sama dengan 0,95, 1 min alfa sama dengan 1 min 0,95 sama dengan 0,05. Lalu Z A per 2 sama dengan 0,025. Jika kita lihat di tabel distribusi Z, dihasilkan nilai 1,96. Lalu untuk N nya, ini rumusnya, N sama dengan dalam kurung Z alfa per 2 per E dikuadratkan. Lalu kita masukkan nilainya, N sama dengan dalam kurung 1,96 kali 0,3 per 0,05 dikuadratkan, dihasilkan 138,3. Jadi jika kita percaya 95% bahwa suatu sampel acak berukuran 139 akan menghasilkan nilai dengan rata-rata yang selisihnya dari mu tidak melebihi 0,005. Dan yang kedua, di sini nomor 3 ya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada 100 mahasiswa kelas A, ada 60 mahasiswa yang lulus dan sisanya gagal dalam ujian teori ekonomi mikro. Lakukan pendugaan proporsi dengan menggunakan kepercayaan 95% dengan tau sama dengan 0,05. Di sini bisa kita lihat rumusnya. Pi bar min Z A per 2 akar Pi bar kali Q bar per N lebih kecil dari Pi lebih kecil dari Pi bar plus Z A per 2 akar Pi bar kali Q bar per N sama dengan 0,6 min 1,96 akar 0,6 kali 0,4 per 100 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 0,6 plus 1,96 plus akar 0,6 kali 0,4 per 100. Lalu dihasilkan 0,6 min 0,049 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 0,6 plus 0,6 min 0,049 sama dengan 0,551 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 0,649. Jadi berdasarkan hasil perhitungan pendugaan proporsi di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang berhasil lulus ujian mata kuliah mikroekonomi berkisar antara 0,551% sampai 0,649% dari keseluruhan mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah tersebut. Next, kita lanjut ke nomor yang ketiga, yaitu nomor 4. Dilakukan penelitian terhadap mahasiswa jurusan peternakan Undip untuk mengetahui rata-rata uang saku mereka dalam 1 minggu. Untuk itu diambil sampel 100 orang, dan dari 100 orang tersebut diketahui rata-rata uang saku bulanan mereka adalah Rp500.000 dengan standar deviasi Rp100.000. Dengan interval keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval rata-rata uang saku mahasiswa secara keseluruhan. Di sini kita ketahui N sama dengan 100 jumlah mahasiswanya. Lalu X-nya uang saku bulanannya ada 500, tau-nya ada 100. Lalu Z A per 2 dalam kurung 0,025 sama dengan 1,96
yang tadi kita ketahui dari tabel distribusi Z. Lalu dengan rumusan X min Z A per 2 kali to per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X besar plus Z A per 2 kali to per akar N. Jika kita input nilainya sama dengan 500 min 1,96 kali 100 per akar 100 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 500 plus 1,96 kali 100 per akar 100 sama dengan 480,4 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 519,6. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, interval rata-rata uang saku mahasiswa jurusan peternakan Undip adalah senilai Rp480.400.000 sampai dengan Rp519.600.000 per bulan. Sekian penjelasan soal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhalisa dengan NIM terakhir 094. Di sini saya ingin menjelaskan contoh soal dari teori pendugaan. Yang pertama itu soal cerita, yaitu terdapat dua sampel random yang diambil dari dua populasi yang berbeda, yaitu ayam pedaging dan ayam petelur. Dari populasi ayam pedaging itu N1-nya itu 7 ekor, dan populasi ayam petelur itu diambil agak sebesar N2-nya itu 6 ekor. Jadi kedua sampel ini diukur dengan bobot badannya. X1 itu menandakan ayam pedaging, X2 itu menandakan ayam petelur. Nah, seperti ini tabelnya. Lalu soalnya itu carilah simpangan baku gabungan dari kedua populasi tersebut dengan ketentuan simpangan baku keduanya tidak sama. Lalu yang kedua, tentukan interval keyakinan sebesar 95% untuk menduga mean dari mean 1 dan mean 2 dengan ketentuan simpangan baku keduanya itu tidak sama. Lalu yang kita cari dahulu yaitu simpangan baku gabungan dari kedua populasi. Yang pertama itu N1-nya itu kan tadi diketahui 7, N2-nya itu diketahui 6. Lalu kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya itu tadi yang di tabel itu semuanya ditambahin, lalu dibagi banyaknya data. Lalu hasilnya adalah ini. Yang kedua yaitu semuanya itu ditambahin, lalu dibagi banyaknya data. Hasilnya adalah ini. Ini untuk ayam pedaging, X1-nya, X2-nya itu ayam telur. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, simpangan baku, tadi kan simpangan baku gabungan dari populasi dengan ketentuan simpangan bakunya tidak sama. Nah, menggunakan rumus ini. Lalu seperti ini rumusnya. SP simpangan baku gabungan sama dengan akar dari sigma X1 kuadrat min sigma X1 baru dikuadratin per N1 plus sigma X kuadrat X2 terus dikuadratin min sigmanya tadi penjumlahan dulu X2-nya terus baru dikuadratin per N2 lalu dibagi N1 min 1 plus N2 min 1 lalu dimasukkan angkanya. Jadi 1,50 dikuadratin baru ditambah bilangan keduanya dan seterusnya terus dikurangi tadi 1,50 tambah seterusnya data tadi lalu baru dikuadratin nih lalu dibagi 7 terus ditambah itu X2-nya ya X2-nya itu tadi 1,30 dikuadratin terus bilangan keduanya juga dikuadratin di semuanya dikuadratin baru dijumlah sedangkan dikurangi lalu dikurangi X2-nya yaitu pertama tadi X2-nya itu bilangan 1 bilangan 2 dan seterusnya itu dijumlah dulu baru nih dipangkatin lalu dibagi 6 banyaknya data terus per semuanya dibagi 6 plus 5 tadi kan 7 ini berasal dari mana sih 6 itu berasal dari 7 kurangi 1 lalu 5 berasal dari mana sih 6 kurangi 1 jadi hasilnya itu 11 lalu ini dilakukan penjumlahan nah seperti ini lalu dikurangi terus baru ditambahin terus ini dibagi 6 tambah 5, 11. Lalu ini hasilnya itu 16,065 dikurangi dulu 16,051 ditambah 12,22 min 12,155. Lalu dibagi 11. Dan ini hasilnya yaitu 0,005628 lalu diakarin itu hasilnya 0,075 jadi simpangan baku gabungan dari kedua populasi ayam tersebut yaitu ayam pedaging dan ayam petelur itu hasilnya SP sama dengan 0,075 lalu kan sudah dapat nih SP-nya jadi kita bisa cari interval keyakinan yang sebesar itu 95% untuk menduga mu1 dan sampai mu2-nya lalu karena keyakinan intervalnya 95% maka T-nya adalah T 0,025 lalu 11. Kenapa sih ini? Karena tadi kan
kita tahu bahwa ini 95% itu 0,95. Lalu 1 kurangi 0,95 itu 0 sama dengan 0,05. Lalu baru dibagi 2, hasilnya 0,025. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk 11-nya itu didapatkan dari X1 N1 dikurangi 1 ditambah N2 dikurangi 1. Nah, itu jawabannya adalah 11. Ini dicari dapat dilihat melalui tabel distribusi T. Lalu kita tulis dulu yang diketahui itu apa. Yang pertama adalah SP dari penghitungan tadi kan itu 0,075. Lalu X1-nya itu 1,514. Ini adalah rata-rata X1 tadi. Yang awalan tadi dicari, lalu X2-nya itu rata-ratanya yang tadi juga 1,423. Lalu N1 dan N2 tadi udah diketahui di soalnya. Itu 7 dan 5. Lalu itu kita cari dulu 1 min alfa sama dengan 0,95. Kita udah tahu tadi dari rumusnya. Lalu ditanya interval keyakinan 9% untuk menduga mean 1 sampai mean 2. Lalu ini adalah bentuk pertidaksamaan dari pendugaan interval. Interval mean 1 sampai mean 2. Itu P dalam kurung, itu X bar dikurang S bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi T 0,025 11 terus SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Lalu ini kurang dari mean 1 sampai mean 2 dan ini kurang dari mu 1 sampai mu 2 itu kurang dari ini dan lebih dari ini. Ini berarti mu 1 itu sampai mu 2 itu antara ini sampai ini ya. Terus kita masukkan saja, tadi kan udah diketahui tinggal dimasukin, tadi X1, X2-nya, terus tinggal dikurangi lagi, terus ini nilai dari ini, T ini dilihat dari tabel distribusi T, itu hasilnya 2,201. Lalu SP-nya itu tadi udah dicari, yang soal pertama, tinggal masukin di akar 1 per 6 plus 1 per 5. Tadi kan udah diketahui, tinggal dikurangi satu-satu. Gitu. Terus ini pun sama, cuman yang membedakan adalah ini dikurangi, ini ditambah. Lalu begini, hasilnya begini jadi 0,95. Terus, kenapa sih ini dapat 0,95? Karena rumusnya itu 1 min alfa. Lalu jadi ketentuannya yaitu mean 1 sampai mean 2 itu di antara 0,0002 dan di antara 0,1818. Berarti ini terus sama dengan 0,95. Jadi interval keyakinan 95% itu untuk menduga mean 1 sampai mean 2 yaitu antara 0,0002 terus sampai 0,1818. Berarti mean 1 sampai mean 2 itu lebih dari 0,0002 dan kurang dari 0,1818. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, mungkin akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitrihan Jenarko. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal, yaitu dengan soal seperti ini. Penelitian survei bimbingan belajar mahasiswa telah memperkirakan pengeluaran rata-rata mahasiswa yang mengikuti bimbingan belajar setiap tahunnya. Untuk itu, suatu sampel random yang terdiri dari 100 mahasiswa dengan rata-rata mahasiswa yang mengikuti bimbingan belajar yaitu 300 per orang. Jika kita anggap 110, maka tentuan batas-batas keyakinan 95% untuk menduga rata-rata mahasiswa yang mengikuti bimbingan belajar setiap tahunnya. Jika diketahui yaitu pertama N sama dengan 100, min atau X bar sama dengan 100, X sama dengan 300, alfa sama dengan 0,05, 1 min alfa sama dengan 0,95, Z 0,025 sama dengan 1,96, kemudian sigma sama dengan 110 per akar 100 sama dengan 11, ditanya yaitu batas keyakinan 95%. Ya, kita langsung jawab menggunakan rumus seperti ini, yaitu P X bar min Z 1 per 2 alfa sigma kurang dari mu kurang dari
X bar min Z 1/2 alfa sigma sama dengan 1 min alfa. Kita masukkan saja angkanya menjadi 300 min 1,96 plus 11 kurang dari mu kurang dari 300 plus 1,96 kali 11 sama dengan 1 min alfa. Dan hasilnya yaitu 300 min 21,56 kurang dari mu kurang dari 300 plus 21,56 sama dengan 0,95. Kemudian hasilnya lagi yaitu P 278,44 kurang dari mu kurang dari 321,56 sama dengan 0,9. Jadi batas-batas keyakinan 95% untuk menduga rata-rata mahasiswa yang mengikuti bimbingan belajar yaitu antara 278,44 kurang dari mu kurang dari 321,56. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, dari praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Dalam pendugaan parameter sampel besar, terdapat pendugaan parameter mu dengan tau diketahui dan populasi tidak terbatas. Sedangkan dalam pendugaan parameter sampel kecil terdapat dua macam, yaitu pendugaan parameter mu dengan tidak diketahui populasi tak terbatas, dan pendugaan parameter mu1 sampai mu2 di mana tau dan tau2 tidak diketahui, di mana N parameter dengan sampel kecil atau N kurang dari 30 menyebabkan nilai dugaan oleh SD atau simpangan baku akan menghasilkan selisih kesalahan.